sekalipun kita punya keluarga wisatawan lokal, tetapi kita jangan terlalu, ya kita harus perhatikan itu apa, Sabta Pesona itu. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah kenangan. Perkenalkan, nama saya Teresa Taina, biasa dipanggil Risya. Kami dari 5 UPWA dengan mata kuliah Ekowisata, dosen pengampu Pak Wayan Adiputra. Perkenalkan, nama saya Anugerah Emanuel Putra Nafi, biasa dipanggil Putra. Perkenalkan, nama saya Tricia Natalo, biasa dipanggil Ana. Perkenalkan, nama saya Matius Anin, tidak pakai H. Bisa ketik di YouTube, di Google, di Lone Planet akan muncul di sana. Jadi yang pertama itu Bapak, ada atau tidak dampak negatif dari wisatawan-wisatawan yang datang. Mereka itu kayak kasih rusak lingkungan, tidak menjaga pelestarian alam di sana, dan salah satunya itu juga mereka tidak menghormati budaya-budaya yang ada di sini. Tidak ada. Di sini kebetulan Pokdarwis, kelompok sadar wisata, kita ada juga 5 kelompok sasaran. Jadi setiap wisatawan yang datang, baik itu mancanegara maupun lokal, kita harus menerima pukul gong, menari atau seni budaya. Kemudian di sini juga kita juga ada penginapan lokal. Kita harus menghormati tuan rumah, menghormati alam, leluhur dan Tuhan Allah. Dan setiap wisatawan di mancanegara ataupun lokal yang datang, mereka senang sekali untuk menginap di penginapan lokal. Ada atau tidak program atau aktivitas yang dibuat untuk wisatawan biar mereka ini juga bisa belajar cara menghargai alam itu seperti apa kalau pada saat mereka di Mutis? Nah, satu hal lagi, di sini kebetulan kita kelompok sadar wisata, kita ada juga kelompok pemandu, jadi kita sudah generasikan pada pemandu itu supaya sepanjang jalan dari kita masuk ke hutan sampai di gunung dan kembali, kita harus menikmati, kita harus perhatikan kita pun alam supaya alam itu tetap lestari. Dalam hal ini kotoran, sampah dan lain-lain kita harus bawa pulang. Ini ada atau tidak pengalaman positif yang disediakan oleh pengelola biar wisatawan ini terlibat aktif dalam konservasi ini Bapak? Karena kan kebetulan Taman Nasional Mutis ini kan wilayah konservasi juga. Itu ada atau tidak Bapak? Ya, karena kalau kita mau masuk ke hutan, ya sekalipun kita punya keluarga wisatawan lokal, tetapi kita jangan terlalu, ya kita harus perhatikan itu apa, ini Sabta Pesona itu. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah kenangan. Itu juga termasuk salah satu kegiatan. Jadi kalau untuk wisatawan mancanegara maupun lokal, mereka senang sekali kita punya program. Bagaimana keuntungan yang diperoleh dari Taman Nasional Mutis Timau ini digunakan untuk konservasi atau pemeliharaan alam yang ada di Taman Nasional Gunung Mutis Timau itu sendiri, Bapak? Nah, yang menguntungkan ini masyarakat ini kebetulan ada beberapa desa. Itu ada satu dusun namanya Dusun Punuh. Kemudian ada satu desa nama Desa Nenas, Mutis, Nuapin. Jadi desa-desa ini mereka keuntungan karena nanti ada akses jalan. Kemudian nanti ada jaringan listrik. Jadi mereka senang sekali daripada kita yang lain sudah dapat jaringan listrik dan jalan sudah bagus, tetapi kita menyusahkan kita pun keluarga yang lain supaya mereka juga menikmati. Kira-kira sejauh mana Taman Nasional Mutis Gunung Timau ini memberikan manfaat kepada atau pemberdayaan masyarakat itu sendiri, di sini itu bagaimana, sejauh mana begitu Bapak? Taman Nasional ini kalau sudah pasti zonanya itu zona inti, zona pariwisata, zona pemanfaatan. Nah itu juga nanti sudah jadi bagus karena sekalipun saya pun bukti-bukti sejarah semua di Gunung Mutis, tetapi kalau umpamanya saya tidak bisa liwat dalam hal ini kehutanan, supaya saya kasih tahu mereka, berarti itu salah. Sudah tetapkan zona, berarti nanti ini semua sudah bisa merasakan. Bagaimana pengelolaan ekowisata di Taman Nasional Mutis ini bisa meningkatkan kepekaan wisatawan tentang kondisi sosial, kondisi lingkungan di sekitar sini, Bapak? Oh, yeah. Sepanjang jalan dari Kupang, Soe, Kapan, dan sampai di sini, itu kita harus siapkan ekowisata itu berupa
nanti ada bisa jual-jual makanan di sepanjang jalan, ubi-ubian, sayur-sayuran. Kemudian nanti kita bisa simpan kuliner ini seperti ini makanan ringan. Kemudian juga termasuk ini kita bisa siap kopi, teh dan lain-lain sepanjang jalan supaya kita punya keluarga wisatawan itu mereka jangan bawa dari sana. Dan juga kita juga siapkan souvenir itu ini seperti selimut, sarung, selendang dan lain-lain, dan juga termasuk ya supaya kalau dapat wisatawan itu mereka datang jangan bawa pulang uang, tetapi mereka bisa kasih di masyarakat untuk masyarakat bisa menikmati. Pertanyaan terakhir Bapak, itu bagaimana pengelolaan ekowisata Taman Nasional Mutis ini tetap memberikan hak untuk masyarakat lokal sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh pengelola ekowisata Taman Nasional Mutis dengan masyarakat di sini. Di sini kita tidak boleh menerima orang datang seperti kalau besok ke depan kalau ramai, nanti ada orang yang punya duit, dia juga mau cari untuk bisa cari uang di sini lagi, dan dia mungkin mau buka kios, mau buka toko barangkali. Kami tidak bisa terima itu karena masyarakat ada punya jual-jualan di sepanjang jalan. Jadi masyarakat tetap pertahankan dulu supaya masyarakat bisa menikmati. Kalau itu saja Baik Bapak Mateos, makasih banyak karena wawancara juga sudah dijawab dengan baik mengenai prinsip-prinsip ekowisata. Dan betul sekali kayak yang kita bertiga bilang bahwa 7 prinsip dalam mata kuliah ekowisata ini betul-betul diterapkan di Taman Nasional Mutis. Saya dan teman-teman sangat berterima kasih. Jadi Taman Nasional Mutis ini bertujuan untuk melestarikan alam, meningkatkan kesadaran wisatawan, dan memberikan pengalaman konservasi yang bermakna untuk wisatawan, sehingga kegiatan ekowisata bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan dengan baik. Baik, jadi setiap kunjungan di Taman Nasional Gunung Mutis Timau menjadi kontribusi nyata dalam konservasi atau kelestarian Gunung Mutis itu sendiri. Dan juga teman-teman dapat disimpulkan bahwa ekowisata Taman Nasional Gunung Mutis Timau ini bukan hanya milik segelintir orang, tetapi juga milik bersama, di mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi dan juga adat dan budaya mereka tersebut bisa dilestarikan. Wisatawan di Mutis juga diajak untuk memahami kondisi sosial dan juga kebijakan perlindungan kawasan. Selain itu, ekowisata di Mutis juga menjunjung tinggi keadilan, peraturan bersama, dan juga nilai budaya. Di tengah keheningan dan keindahan alam Taman Nasional Mutis, nilai Trihita Karana hadir sebagai pedoman hidup yang selaras dengan prinsip ekowisata. Trihita Karana mengajarkan bahwa kesejahteraan tercipta melalui keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam. Hubungan manusia dengan Tuhan tercermin dari rasa syukur dan penghormatan masyarakat adat Mutis terhadap alam sebagai ciptaan yang suci. Setiap hutan, mata air, dan gunung dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Harmoni antara sesama manusia terlihat dari keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata. Melalui kerjasama, gotong royong, dan kearifan lokal, ekowisata Mutis memberi manfaat ekonomi tanpa menghilangkan nilai budaya. Sementara itu, hubungan manusia dengan alam diwujudkan melalui upaya pelestarian hutan, perlindungan flora dan fauna endemik, serta pariwisata yang bertanggung jawab. Alam tidak dieksploitasi, tetapi dirawat untuk generasi mendatang. Dengan menerapkan Trihita Karana, ekowisata Taman Nasional Mutis menjadi ruang pembelajaran tentang keseimbangan hidup, bahwa menjaga alam berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Mutis bukannya tentang keindahan, tetapi juga tentang keseimbangan antara
alam, budaya, dan juga manusia. Aset pariwisata itu bukan hanya alam atau gunung dan lain-lain, tetapi juga termasuk manusia, juga itu termasuk aset pariwisata. Iya. Contoh kalau umpamanya tamu datang kok saya pakai adat lengkap juga, nanti orang foto-foto juga itu termasuk aset. Iya. Mese Nurten, I love Fatum Nasi. Mese Nurten, I love Gunung Putih.